Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sundari dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi, ingin mempresentasikan tentang stewardship theory. Secara umum, perspektif dan pengertian masyarakat mengenai akuntansi masih seputar akuntansi sebagai suatu proses pencatatan, pelaporan keuangan, pemeriksaan pada suatu lingkup organisasi, khususnya pada profit company oriented. Dalam perkembangannya, sekarang ini akuntansi telah berkembang dan tidak hanya terpaku pada ilmu-ilmu ekonomi dan manajemen saja, tetapi merambah ke berbagai disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, teknologi informasi, dan lain-lain. Banyak teori-teori baru yang muncul dan berkembang dengan adanya pengaruh-pengaruh dari ilmu-ilmu lain ini yang menjadikan akuntansi dapat memberikan lebih banyak dan lebih luas kontribusinya dari sebelumnya. Dan stewardship theory merupakan salah satu teori dalam akuntansi yang muncul sejalan dengan adanya perkembangan akuntansi yang merambah pada disiplin ilmu lainnya. Menurut Donaldson and Davis, stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principals. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya, sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Ketika kepentingan steward dan principal tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Karena steward merasa itu sebagai kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional. Steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Mendukung pendapat tersebut, teori ini berbeda dengan teori agensi, di mana manajer lebih mengedepankan tujuan pribadinya, khususnya dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, manajer yang berperan sebagai steward tergerak untuk memenuhi keinginan principals dan tingkat loyalitas terhadap organisasi lebih tinggi, sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Mengacu pada teori stewardship, perilaku steward adalah kolektif agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya, pada peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan principals termasuk outside owner melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk dividen dan share prices. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan stewardship theory adalah variabel economic performance. Hubungan keduanya terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham perusahaan meningkat dan berpengaruh terhadap economic performance. Kesimpulan, teori stewardship menggambarkan suatu kondisi manajer yang memiliki motivasi atau termotivasi pada suatu target pencapaian utama untuk kepentingan bersama suatu organisasi, bukan termotivasi untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan teori stewardship, dua kelompok yaitu principal dan steward yang bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai keinginan. Steward memiliki komitmen organisasi dalam menyelesaikan tugas untuk memenuhi tujuan yaitu kesuksesan organisasi. Sekian presentasi tentang stewardship theory. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.